Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, yang pertama saya absen dulu ya. Fardiansyah Nur Ayis, Hadir Pak. Afrizal, Di kelompok lain, Pak. Nur Rahwan, Sama di kelompok lain. Prasetyo, Jadi, Pak. Wahyu Putradi, Kayaknya di kelompok lain juga, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum memasuki materi, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yaitu pada kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik itu mampu memahami komponen pengaman sekring, MCB, MCCB, ILCB, TOR, dan pengaman grounding, lalu juga menganalisis komponen pengaman sekring, MCB, MCCB, ILCB, TOR, dan ground. Oke, lanjut ke pendahuluan. Kalian pernah melihat KWH meter di rumah kalian masing-masing? Pak. Nah, fungsi KWH meter itu sebagai pengaman saat instalasi listrik di rumah kalian itu terjadi hubung singkat atau korsleting, yakni kabel fasa dan netral yang terhubung. Nah, itu bisa menghasilkan percikan api lalu menyambar ke benda-benda yang mudah terbakar seperti kayu, minyak, dan lain-lain. Nah, dari sengatan listrik itu ada bahaya yang sering terjadi, yaitu ada bahaya sentuh apabila manusia menyentuh langsung dengan listrik. Lalu ada hubungan singkat atau pendek, yaitu arus potensial tinggi ke potensial rendah tanpa adanya beban. Lalu adanya bahaya kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Oleh sebab itu, untuk menangani dampak-dampak negatif tersebut, ini ada pengaman listrik untuk mengamankan agar instalasi listriknya aman. Nah, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu pengaman listrik. Yaitu pengaman listrik adalah biasa digunakan untuk mengamankan rangkaian listrik dari kerusakan akibat panas yang timbul karena adanya arus beban lebih ataupun hubungan pendek dari sistem listrik. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada fungsi dari pengaman listrik. Yang pertama, mencegah kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan sempit daerah yang terganggu sehingga tidak lebih luas, memberi pelayanan dengan keandalan dan mutu tinggi. Lalu yang terakhir, itu mengamankan kita sendiri, yakni manusia, dari bahaya tegangan listrik. Nah, ini ada arus listrik. Jadi, arus listrik itu ada dibagi menjadi 3 yang menyebabkan kerusakan instalasi. Yang pertama, arus listrik beban lebih. Lalu arus bocor dan hubung singkat. Beban lebih itu pada saat terdapat beban yang berlebihan. Nah, beban berlebihan itu menyebabkan daya sumber listrik tidak mampu untuk menyebarkan arus tersebut. Jadi terjadi arus beban lebih. Kalau ada arus bocor itu ketika isolasi pengabelan yang buruk dan mengakibatkan kerusakan pada alat. Lalu yang terakhir arus hubung singkat. Itu pertemuan antara kabel positif dan negatif yang langsung bersentuhan tanpa adanya beban. Nah, ini ada jenis pengaman listrik yang pertama, yaitu sekring. Nah, ini kan pasti kalian sudah tahu kan di dalam rumah kalian, khususnya
PHB itu. Nah, seperti ini gambarnya. Lihat, ada dua tipe sekring, yaitu tipe sekring kaca dan sekring batu. Nah, untuk yang di rumah kalian itu ada sekring batu yang di gambar sebelah kanan kalian. Nah, sekring ini biasanya digunakan sebagai instalasi rumah yang dipasang secara seri menggunakan saklar dwi kutub pada suatu rangkaian. Nah, saat ini sekring ini sudah jarang digunakan karena sekring cuma dapat dipakai untuk satu kali, kemudian dibuang untuk dipakai, sehingga tidak efektif. Nah, ini untuk selanjutnya ada bagian-bagian dari sekring. Yang pertama ada jendela dari kaca, ada kontak keluaran, tutup kepala, apron lebur, masuk grup, dan kontak masukan. Nah, silakan dilihat bagian-bagian dari sekring seperti itu dalamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Oh, kalau belum ada, saya lanjut ke pengaman listrik yang kedua, yaitu MCB. Nah, MCB ini ada dua tipe macam, yakni MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Maaf, ini salah tulis ya. Untuk MCB 1 fasa itu biasanya digunakan di rumah kalian masing-masing. Karena cukup untuk dengan MCB 1 fasa, soalnya bebannya tidak banyak. Nah, untuk MCB yang 3 fasa ini biasa digunakan di perusahaan, di kantor, di pabrik, karena memiliki beban yang banyak. Jadi dibagi dengan 3 fasa, yaitu RST. MCB ini digunakan sebagai pengaman pada instalasi. Nah, MCB ini bekerjanya untuk memutuskan arus jika terjadi hubung singkat dan beban lebih pada suatu rangkaian listrik. Nah, jadi ini sangat berfungsi untuk mengamankan peralatan-peralatan listrik sebelum terjadinya kerusakan ya. Jadi saat terjadi korsleting listrik, untuk MCB ini otomatis langsung terputus dan rangkaian pun mati, jadi tidak jadi merusak peralatan listrik. Nah, inilah ada bagian-bagian dalam dari MCB itu sendiri. Bisa dilihat ada terminal supply, hardcourt chamber, body, magnetic element, operating knob, operating mekanis, fake kontak, bibialita strip, dan node terminal. Nah, dari bagian-bagian ini yang paling penting dari MCB itu sendiri adalah yang bagian bimetal strip ini yang berfungsi untuk memutus dan menyambung kembali arus atau tegangan. Jadi ketika terjadi beban lebih, bimetal ini akan panas. Nah, saat panas, bimetal akan otomatis melengkung, jadi akan memutus rangkaian listrik. Seperti itu cara kerjanya. Seperti yang dijelaskan di sini, bimetal berfungsi sebagai proteksi arus beban lebih. Ketika terjadi beban lebih, bimetal akan menjadi panas dan memuai sehingga memicu MCB untuk secara otomatis memutuskan listrik. Lalu ada koil magnetik yang berfungsi sebagai proteksi dari hubungan arus pendek. Nah, ini ada hardcourt yang menarik, yaitu berfungsi untuk memadamkan busur api saat terjadi kontak gerak terbuka akibat adanya arus gangguan ataupun saat tuas MCB dibuka secara manual saat terbeban. Jadi hardcourt ini berfungsi untuk memadamkan percikan api. Nah, dia bekerja dengan udara. Jadi menarik udara untuk diubah jadi busur. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Belum, Pak. Saya, Pak, Mas mau Ais. bertanya. Jadi, bagaimana jika kawat yang berfungsi sebagai pemutus tadi diganti dengan yang lebih besar, jadi biar awet, itu bagaimana, Pak? Apakah bisa? Maksudnya Yang kawat? bimetalik strip itu. Bimetalik strip itu diganti kawat yang besar biar nggak mudah putus, gimana, Pak? Siswa lain ada yang menjawab, silakan. Ada yang Ya, mungkin saya mau berpendapat aja, Pak. Silakan, Mas Pras. Ya, itu kan bimetaliknya itu kan harusnya
jika terkena panas supaya mudah melengkung, makanya kecil. Nah, itu kalau besar mungkin akan susah melengkung, jadi susah untuk memutuskan arusnya. Nah, bagus sekali Mas Pras, kita kasih tepuk tangan. Jadi saya ingin menambahkan ya, jadi untuk bimetal itu sendiri udah didesain dari pabrik pembuatnya, jadi ketebalan dan ketipisan itu tidak bisa diubah sekeinginan kita, jadi sudah sesuai, sudah diperuntukkan sebesar itu. Nah, ketika panas berlebihan akan melengkung, benar sekali yang dikatakan Mas Pras. Nah, kalau semakin tebal maka panas juga semakin tinggi kan. Jadi untuk melengkungkan butuh suhu yang sangat panas. Jadi seperti itu sudah sesuai, jadi tidak boleh diubah-ubah lagi. Baik, Pak. Itu Mas Ais. Terima kasih. Ya, Pak. Baik. Paham. Jadi untuk pengaman yang selanjutnya ada MCCB atau Modular Case Circuit Breaker. Nah, ini sebenarnya sama dengan MCB, namun perbedaannya terletak pada ini digunakan untuk panel-panel perusahaan atau pabrik besar. Nah, jadi MCCB ini untuk menangani untuk rangkaian arus yang tinggi. Nah, seperti yang di layar kalian itu cukup tinggi, yakni mencapai 100 ampere, 200 ampere, 400 ampere, dan lain sebagainya. Untuk cara kerjanya sama dengan MCB sebenarnya. Jadi perbedaannya cuma untuk menangani arus-arus yang tinggi. 100 ampere, 200 ampere, dan 400 ampere. Nah, MCCB ini biasanya dipasang di panel-panel listrik. Pernah melihat panel listrik yang di dalamnya masih terdapat MCCB ini sendiri. Nah, untuk pengaman yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ELCB atau Earth Linked Circuit Breaker. Nah, ELCB ini cukup unik, teman-teman. Jadi, dia bekerja berdasarkan sentuhan manusia, arus bocor. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak sengaja menyentuh kabel yang terkelupas atau yang lihat tembaganya, dia langsung bekerja untuk memutuskan dari rangkaian. Jadi kita sebelum tersetrum kita aman. Soalnya ELCB ini langsung merespon sehingga rangkaian otomatis mati. Seperti itu. Nah, ELCB ini digunakan sebagai pengaman manusia dari tegangan sentuh dan arus listrik bocor atau sengatan listrik di suatu rangkaian instalasi listrik. ELCB ini memutus arus listrik pada rangkaian ketika kabel fasa mengalami kebocoran. Nah, saat kita menyentuh, nah itu kan mengalami kebocoran. Jadi ELCB langsung merespon. Nah, ini sehingga jika manusia sebagai korban kebocoran arus listrik dalam suatu rangkaian instalasi listrik ELCB, maka manusia tersebut merasakan sengatan listrik telah memutuskan arus listriknya. Jadi ini pengaman yang sangat bagus dipasang di instalasi yang rawan akan sentuhan manusia atau kebocoran arus tersebut. Lalu yang selanjutnya ada TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, di dalam pengaman ini terdapat relay. Jadi pada pengaman ini biasanya dipasang di sebelum motor listrik. Thermal overload ini adalah suatu alat pengaman yang bekerja memutuskan arus yang mengalir ketika suhu pada rangkaian meningkat. Jika terjadi suhu singkat pada rangkaian sebelum melakukan percikan, maka thermal overload relay ini akan memutus arus listrik yang mengalir. Thermal overload relay ini biasa digunakan pada rangkaian listrik 3 fasa. Ya, jadi untuk motor 3 fasa itu agar selalu aman, sebelum masuk ke motor dia masuk ke TOR ini tersendiri. Ini khusus untuk pengaman motor listrik 3 fase. Seperti teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mbak. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, saya lanjut ke hantaran pengaman pentanahan atau grounding system. Bisa dilihat di sebelah kiri kalian seperti itu rangkaian dan contoh real dari grounding itu tersendiri. Jadi untuk kabel pentahanan ini juga sangat penting digunakan di suatu rangkaian listrik. Soalnya ketika terjadi korsleting,
Nah, itu langsung disambungkan ke kabel grounding yang berwarna kuning loreng hijau ini, lalu disambungkan langsung menuju ke ground atau tanah. Ya, di gambar atas ini adalah rangkaiannya. Jadi kabel fasa lalu menuju ke beban, lalu ke netral, dan di kabel netral ini dikoppel dengan kabel grounding atau pentanahan ini. Jadi ketika korsleting arus akan langsung menuju ke tanah, seperti yang dilihat di sebelah bawah gambar ini. Nah, dia langsung dihubungkan ke tanah untuk dinetralkan. Antrean pentanahan ini merupakan salah satu pengaman suatu instalasi listrik. Jika mengalami kebocoran arus, maka langsung dinetralkan ke permukaan bumi, ya kan? Sebelum manusia tidak tersengat listrik atau arus yang bocor. Antrean pentanahan juga merupakan komponen penting dalam rangkaian penangkal petir. Ketika petir menyambar, ujung penangkal petir akan diteruskan ke bumi. Nah, soalnya kan petir kan sangat tinggi tegangannya, jadi ketika dia menyambar ke kabel grounding ini langsung menuju ke tanah, langsung dinetralkan, jadi aman. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya. Silakan Mas Ais. Untuk kedalaman kabel yang ditanam di tanah itu ada aturannya atau yang penting menancap di tanah, Pak? Oke, baik Mas Ais. Teman-teman lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Ais? Silakan. Belum bisa, Pak. Gimana Mas Pras? Belum bisa, Pak. Oh, baik. Kalau tidak ada, saya akan mencoba menjawab ya. Jadi, kabel ujung dari grounding ini tidak boleh asal menancapkan kedalamannya. Jadi untuk kedalamannya itu sendiri, kalau tidak salah itu sekitar 1 meter, minimal 1 meter, dan bahan yang menancap ke tanah itu juga tidak asal, Mas. Jadi harus sesuai dengan UIL, yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik. Nah, di situ ada banyak cara merangkai kabel grounding itu. Seperti itu, Mas. Jadi tidak asal nancap di tanah. Bagaimana, Mas Ais? Baik, Pak. Sudah paham. Terima kasih. Nah, setelah menjelaskan materi sebelumnya, saya akan memberikan kalian 2 soal. Silakan dijawab individu aja ya. Silakan. Boleh browsing kan, Pak? Boleh. Browsing boleh. Dari buku boleh. Baik, Pak. Saya tunggu ya. Gimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Nggak urut, nggak apa-apa, Pak. Silakan yang sudah menemukan jawabannya bisa menjawab terlebih dahulu. Nggak. Oh, silakan Mas Pras. Ya. Menjawab nomor berapa? Tidak urut, tidak apa-apa, toh, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ya, saya mencoba menjawab soal nomor 2 ya, Pak. Silakan, Mas. Jadi, yang pertama, fungsi ILCB itu
untuk mengamankan manusia dari tegangan sentuh dan arus listrik bocor. Kemudian MCB itu sebagai untuk memutuskan arus listrik jika terjadi hubungan singkat atau konsleting dan beban lebih pada rangkaian listrik. Lalu sekring itu pengaman instalasi rumah dan dirangkai secara seri. Jadi nanti jika ada arus yang besar atau arus lebih itu akan putus, Pak. Jadi hanya digunakan sekali. Bagus sekali Mas Pras. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 1. Mas Hayes bisa menjawab? Saya Pak mau mencoba menjawab nomor Silakan, Mas Hayes. 1. Jadi kalau dari yang saya temukan yang dimaksud arus bocor itu adalah arus saat isolasi atau pengabelan yang buruk. Nah, dari pengabelan yang buruk itu mengakibatkan risiko kerusakan pada alat. Nah, nanti bisa menimbulkan percikan api. Nah, kalau yang B, arus hubung singkat, itu adalah arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan impedansi yang sangat kecil mendekati 0 antara dua penghantar aktif yang dalam kondisi operasi normal berbeda potensialnya. Jadi short circuit, jadi korsleting, semacam korsleting itu. Terus kalau yang arus beban lebih adalah arus pada saat gangguan mengalir dan melebihi dari kapasitansi peralatan listrik serta pengaman yang telah terpasang sebelumnya. Jadi melebihi sekring yang terpasang yang menyebabkan kerusakan. Seperti itu, Pak. Mungkin dari pendapat saya seperti itu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, makasih sudah menjawab soal dari saya. Nah, dari materi dari awal sampai akhir pertemuan, akhir pelajaran ini, apakah ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah didapat kalian dari pemaparan materi saya? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Pak. Oh, silakan Mas Yus. Jadi, menurut saya kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu kita mengetahui bahwa dalam instalasi listrik itu ada komponen sekring, MCB, serta ELCB. Nah, dari masing-masing komponen tadi ada berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari mungkin rumah atau industri. Nah, kalau yang bagian akhir ini, kesimpulan yang kedua itu kita dapat mempelajari berbagai macam arus, baik itu arus bocor, arus hubung singkat, maupun arus beban lebih. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Hayes. Mas Pras mau menambahkan? Mungkin belum, Pak. Oke, belum ya. Jadi saya lengkapi ya. Jadi dalam instalasi listrik itu harus ada yang namanya pengaman listrik. Karena jika terjadi korsleting listrik, nah itu akan menyebabkan berbagai macam insiden, semisal kebakaran, kerusakan alat. Jadi komponen pengaman listrik ini sangat dibutuhkan di rangkaian listrik. Nah, untuk jenis-jenis dari pengaman listrik itu sendiri ada banyak. Yang sudah saya jelaskan tadi ada ELCB, MCB, sekring, MCB, tor, pengaman grounding. Jadi pengaman tersebut harus dipasang sesuai porsi masing-masing. Jadi tidak boleh asal memasangnya. Semisal tor, dia harus difungsikan sebagai pengaman motor 3 fase. Nah, tetapi yang sering kita jumpai dan kita gunakan itu adalah komponen MCB, sekring, dan pengaman grounding. Nah, itu sudah mencukupi di dalam mengamankan instalasi listrik. Lalu kita tadi juga menjelaskan tentang ada macam-macam arus. Jadi ada 3 arus, yakni arus bocor, arus hubung singkat, dan arus beban lebih. Nah, ketiganya itu dapat menyebabkan terjadinya kebakaran atau percikan api, dan juga menyebabkan kerusakan pada alat jika
tidak diamankan dengan pengaman listrik yang saya jelaskan tadi. Pertemuan kali ini selesai. Kita lanjut minggu depan ya. Nah, sebelum kita tutup, saya akan memberikan kalian tugas. Silakan difoto atau dicatat, terserah kalian, atau di screenshot. Silakan. Saya foto ya, Pak. Silakan Mas Ais. Boleh. Udah? Saya dikirimi fotonya ya, Mas Ais. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.